Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Mutia Bibatullah dengan NIM 1532442 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok saya yang berjudul Pemanfaatan Air Teh sebagai Indikator Alami dalam Deteksi Kandungan Besi pada Air Keran di ITB Jatinangor. Jadi, seiring berkembangnya teknologi pembangunan, tantangan dalam menjaga air semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul mengenai kualitas air adalah terdeteksi adanya kandungan logam berat dalam air, khususnya besi, dalam konsentrasi yang berlebih. Pengujian kualitas air secara berkala menjadi hal penting dalam memastikan kelayakan konsumsi dan pemanfaatan air. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan metode yang sederhana, ekonomis, dan ramah lingkungan, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan air teh sebagai indikator alami dalam mendeteksi kandungan besi. Lalu terdapat tiga tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui sumber air keran yang digunakan di kawasan ITB Jatinangor. Yang kedua, menganalisis perubahan warna air teh saat digunakan sebagai indikator alami. Dan yang terakhir, mengevaluasi potensi pemanfaatan air teh sebagai metode alternatif untuk menganalisis kandungan besi pada air keran ITB Jatinangor. Sebelum masuk ke penelitiannya, terdapat beberapa teori dasar yang melandasi penelitian kami. Yang pertama ini pengertian indikator alami. Jadi indikator alami merupakan indikator yang berasal dari bahan-bahan alami seperti bunga, umbi, kulit buah yang diperoleh dengan cara mengekstrak dan dapat digunakan untuk mendeteksi asam basa maupun mendeteksi keberadaan atau konsentrasi suatu zat melalui perubahan warna. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi adanya kandungan besi dalam air. Yang pertama ini kondisi geologi. Jadi sumber air yang terletak di wilayah dengan kandungan mineral besi yang tinggi cenderung berpotensi memiliki besi dalam airnya. Lalu yang kedua, pH dan oksigen terlarut. Pada kondisi anaerob atau kekurangan oksigen dan pH rendah, besi ini cenderung lebih stabil dan larut dalam air. Sedangkan sebaliknya, pada kondisi aerobik, besi ini cenderung teroksidasi sehingga membentuk endapan. Yang ketiga ini korosi pipa logam. Logam ini mengandung besi yang bisa mencemari air di dalamnya. Lalu yang keempat, aktivitas pertanian dan industri yang menghasilkan limbah besi eh, lalu dapat mencemari air tanah. Dan yang terakhir, kedalaman dan struktur sumur. Jadi sumur yang dangkal ini lebih rentan terhadap terkenanya bahan pencemar. Lalu terdapat proses kimia antara air teh dengan besi. Jadi air teh ini mengandung senyawa aktif seperti tanin, katekin, dan polifenol yang mampu berinteraksi dengan ion logam, termasuk ion logi besi. Reaksinya yaitu tanin ditambah besi menjadi senyawa kompleks berwarna gelap. Jadi jika air teh dicampur dengan air yang mengandung besi, airnya itu akan semakin gelap dari biasanya. Batas konsentrasi. Batas konsentrasi ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Jadi konsentrasi maksimum kandungan besi dalam air bersih adalah sekitar 0,3 mg per liter. Apabila kadar besi melebihi batas tersebut, air dapat mengalami perubahan warna, rasa, dan bau serta berpotensi menimbulkan endapan yang merugikan bagi instalasi perpipaan maupun kesehatan masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data kami ada tiga. Yang pertama, studi kepustakaan dengan cara mencari literatur baik dari jurnal maupun internet, lalu melakukan wawancara dengan petugas water treatment plant, dan yang terakhir, observasi lapangan ke ITB Jatinangor. Nah, ini merupakan rangkuman dari hasil wawancara kami dengan petugas water treatment plant. Yang pertama ini, jadi air ITB Jatinangor ini berasal dari situs 1 dan area resapan di sekitar jogging track kampus. Lalu tahapan pengelolaan air ini yang pertama difiltrasi menggunakan zeolit dan kaporit, lalu difiltrasi menggunakan karbon aktif, kemudian dialirkan ke unit penampungan air bersih, dan yang terakhir didistribusi ke setiap gedung-gedung. Lalu metode untuk mengecek kandungan besi ini belum tersedia metode khusus yang digunakan secara rutin. Lalu, terdapat kendala teknis dalam pengelolaan air, yaitu berkaitan dengan fluktuasi debit air yang sangat tergantung pada tingkat pemakaian, sehingga mempengaruhi kestabilan aliran air dan efektivitas distribusi. Dan yang terakhir, belum ada keluhan tentang kualitas air, seperti warna, bau, maupun kekeruhan. Selanjutnya, dilakukan eksperimen pencampuran air teh dengan air keran.
Yang pertama ini tahapannya menyiapkan 2 gelas plastik berukuran 150 ml, lalu menuangkan air minum dan air keran pada masing-masing gelas, lalu memasukkan kantong teh ke masing-masing gelas secara bersamaan. Yang keempat, kantong teh dicelupkan sebanyak 10 kali pada masing-masing gelas. Yang terakhir, mengamati perubahan yang terjadi. Ini merupakan hasil pengamatan warna dari air keran. Jadi gelas A ini merupakan air matang yang berfungsi sebagai pembanding dan gelas B berfungsi sebagai ulang 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 ulang. Cut. Nah, berikutnya ini merupakan hasil pengamatan warnanya. Ini ada gelas A yaitu air matang yang berfungsi sebagai pembanding tanpa yang tentunya tanpa kandungan besi, dan yang gelas B merupakan air di air keran ITB Jatinangor. Nah, dari warnanya ini sama, tidak ada yang kehitaman, tetapi gelas B ini memiliki air yang keruh. Itu tuh mengartikan adanya partikel tersuspensi dalam air keran. Nah, selanjutnya sensitivitas dan akurasi. Jadi kemungkinan kandungan Fe di air keran rendah atau tidak signifikan. Jadi sensitivitas metode kurang maksimal karena tidak ada variasi konsentrasi besi tambahan, sehingga akurasi tidak dapat dihitung secara kuantitatif atau uji bersifat kualitatif. Jadi metode AIRT dapat digunakan untuk deteksi awal keberadaan Fe atau besi, namun tidak digunakan untuk pengukuran kadar yang presisi. Nah, kesimpulan dari pemaparan tadi, yang pertama, sumber air keran yang digunakan di kampus ITB Jatinangor berasal dari situ satu dan area resapan di sekitar jogging track kampus. Yang kedua, tidak terjadi perubahan warna yang signifikan pada air teh saat dicampurkan dengan air keran, yang mengindikasikan air tersebut tidak mengandung ion besi dalam kadar yang terdeteksi secara visual melalui uji teh. Dan yang terakhir, air teh terbukti memiliki potensi sebagai metode deteksi kualitatif untuk ion besi dalam air karena senyawa tanin dalam teh dapat bereaksi dengan ion besi membentuk warna yang lebih gelap. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.